Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Misna. Nah, di video kali ini kita akan melakukan pembahasan yang sedikit berbeda dengan topik-topik yang ada sebelumnya ya. Seperti yang kalian lihat di screen, topik kita adalah tentang, ya betul sekali, TOEFL. Nah, TOEFL ini adalah singkatan dari, yes, Test of English as Foreign Language. Nah, berbicara tentang tes kemampuan bahasa Inggris, sebenarnya ada banyak jenisnya ya, yang lain. Kita kenal ada TOEIC, ada IELTS, dan juga sebenarnya kalau kita berbicara tentang pengukuran kemampuan bahasa Inggris secara umum, ujian nasional mata pelajaran bahasa Inggris itu juga termasuk di dalamnya ya. Tapi mungkin yang membedakan adalah ini dari segi standarisasi. Nah, siapa saja sih yang butuh TOEFL ini? Jadi TOEFL itu paling sering dibutuhkan pada saat seseorang ingin melanjutkan ke studi pendidikan yang lebih tinggi. Terkadang misalkan seseorang ingin masuk level S2 atau S3, kampus yang mereka daftar itu terkadang mempersyaratkan TOEFL sebagai salah satu persyaratan untuk bisa lulus di jurusan yang mereka daftar. Meskipun sebenarnya sudah ada beberapa program S1 ya yang juga mempersyaratkan TOEFL. Nah, selain itu, TOEFL juga sering dibutuhkan pada saat seseorang melamar pekerjaan. Ada banyak sekali perusahaan, banyak sekali institusi yang mempersyaratkan tes kemampuan bahasa Inggris ini sebagai persyaratan untuk mendaftar. Hal lain yang biasanya menjadi alasan kenapa seseorang mengambil TOEFL adalah pada saat mereka akan mendaftar beasiswa. Ada sangat banyak beasiswa yang tersedia, baik yang didanai oleh pemerintah luar maupun beasiswa yang didanai oleh pemerintah kita sendiri, Indonesia. Biasanya, ketika kalian ingin mendaftar kampus luar negeri, kalian dituntut untuk mengambil TOEFL yang berbentuk IBT ya. Nah, kita akan melihat bentuk-bentuk TOEFL. Nah, ini yang saya maksud tadi. Biasanya kalau kita mendaftar kampus luar negeri, yang dipersyaratkan itu adalah TOEFL IBT. TOEFL IBT ini adalah Internet Based Test. Jadi pengerjaannya didasarkan pada internet atau menggunakan alat internet. Meskipun sebenarnya ada beberapa kampus luar negeri yang masih menerima TOEFL ITP, tapi biasanya kampus itu adalah kampus yang berada di negara yang tidak berbahasa Inggris. Misalkan kampus-kampus yang di Jepang, di Kairo mungkin, atau di tempat yang lain lah yang merupakan negara tidak berbahasa Inggris. Nah, kadang TOEFL ITP itu masih diterima. Dan ketika kalian ingin mendaftar beasiswa untuk dalam negeri, pada umumnya TOEFL ITP itu cukup, sudah sangat cukup. Karena pada dasarnya, beasiswa itu biasanya mempersyaratkan kemampuan bahasa Inggris berdasarkan persyaratan kemampuan bahasa Inggris yang dibutuhkan oleh kampus yang dituju oleh si pelamar. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat bagan yang ada di layar, TOEFL itu dari segi bentuk ada dua jenis ya, ada CBT dan PBT. CBT adalah singkatan dari Computer Based Test, sedangkan PBT adalah singkatan dari PBT adalah singkatan dari Paper Based Test. Nah, kita ke CBT dulu, Computer Based Test. Salah satu contoh dari CBT adalah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu IBT, Internet Based Test. Jadi, karena menggunakan internet, maka IBT ini harus dikerjakan menggunakan komputer. Sedangkan ITP, yang paling umum, ITP itu bentuknya dalam
dalam jilidan kertas seperti itu. Jadi soalnya itu tercetak di lembaran soal yang mirip buklet, dan kita mengerjakannya, maksud saya kita akan menyediakan jawaban kita atau mengisi jawaban kita pada lembar kertas juga. Kalau teman-teman ingin lihat bentuknya seperti apa, akan saya perlihatkan di sini. Nah, ini dia contoh bentuk lembar jawaban dari ITP. Jadi kita tinggal mengisi jawaban kita di lingkaran-lingkaran ini. Untuk lebih detailnya akan saya jelaskan di beberapa menit mendatang ya. Jadi pastikan kalian tetap stay dengan video ini, jangan di skip, jangan di apa sih namanya? Jangan ditinggalkan, pastikan kalian tonton sampai selesai ya. Oke, kita kembali pada slide yang saya tampilkan sebelumnya. Nah, ini dari segi bentuk ya. Namun, beberapa bulan terakhir, bentuk ITP itu kalau saya tidak salah dengar ya, ini sudah mulai ada bentuk komputernya. Jadi format tesnya sama, tapi pengerjaannya dilakukan pada komputer. Jadi sebenarnya IBT dan ITP itu perbedaannya tidak hanya pada media yang digunakan dalam mengerjakan tes ya, tapi juga tentang komponen yang dinilai. ITP itu hanya menguji 3 komponen, yaitu listening, structure, dan reading. Sedangkan IBT, tes ini menguji 4 komponen, listening, reading, speaking, dan writing. Apakah berarti structure kita tidak dinilai? Tidak berarti seperti itu ya, karena pada saat kita melaksanakan tes speaking dan writing, salah satu komponen penilaian dari kalimat-kalimat yang kita ucapkan atau tulisan yang kita hasilkan adalah grammar itu sendiri. Jadi sebenarnya di IBT itu kemampuan structure kita itu terintegrasi pada soal speaking dan soal writing. Jadi memang IBT itu lebih kompleks dibandingkan ITP. Dan bisa kita lihat sebenarnya berdasarkan komponen yang diuji, ITP itu sepertinya lebih representatif terhadap kemampuan bahasa Inggris pasif karena lebih menilai kemampuan kita dalam mendengarkan dan membaca, memahami bacaan. Sedangkan IBT selain kemampuan mendengarkan dan membaca, juga kemampuan productive skills kita, yaitu speaking dan writing juga dinilai. Jadi lebih seimbang antara produktif dan receptive skill-nya. Oke. Saya pikir cukup ya untuk informasi mengenai bentuk-bentuk dari soal TOEFL. Berikutnya, ini adalah informasi umum lain bahwa sertifikat TOEFL itu validnya selama 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun, kita harus memperbaharunya lagi. Karena meskipun skor kita 600 atau 667 misalkan skor tertinggi di TOEFL ya, tapi kalau sudah selesai atau sudah lewat dari 2 tahun, maka itu tidak akan berlaku lagi. Kira-kira kenapa sih sertifikat itu ada batas validnya? Karena penyelenggara tes, dalam hal ini ITS, hanya mampu menggaransi skor yang diberikan itu, skor yang tertera pada sertifikat kita itu selama 2 tahun. Maksudnya adalah setelah 2 tahun bisa jadi terjadi perubahan pada kemampuan bahasa Inggris kita kan. Bisa jadi menurun atau bisa saja meningkat. Makanya sertifikat itu hanya valid selama 2 tahun. Setelahnya harus diperbaharui, harus di up to date
kemampuan kita 2 tahun setelahnya seperti apa. Sebenarnya sih jangankan 2 tahun ya, kadang hitungan bulanan saja setelah 3 bulan atau bahkan setelah 2 bulan bisa jadi ada perubahan dalam kemampuan bahasa Inggris kita. Kalau misalkan kita jarang menggunakan bahasa Inggris kita, bisa jadi kemampuan bahasa Inggris kita itu akan menurun. Tapi kalau tiba-tiba kita memforsir diri, kita betul-betul intensif untuk mempraktekkan bahasa Inggris kita, entah itu karena kita sudah memulai perkuliahan sehingga kita disuguhi dengan berpuluh-puluh jenis jurnal bahasa Inggris mungkin, ya bisa jadi kemampuan reading kita misalkan langsung meningkat. Jadi seperti itu ya. Jadi sangat masuk akal kenapa sertifikat ini mempunyai batas durasi valid. Ya, durasi valid. Oke. Nah, di video ini seperti yang teman-teman lihat, jadi kita hanya akan membahas tentang hal-hal yang umum, yang sangat umum tentang TOEFL dulu ya. Seperti bentuk-bentuk TOEFL, tentang keabsahan sertifikat, dan juga beberapa informasi umum tentang TOEFL yang akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Dan untuk hal-hal yang lebih detail seperti strategi-strategi mengerjakan listening misalkan, nah itu akan kami buatkan video khusus yang membahas itu. Tapi pastikan kalian betul-betul memahami apa yang saya sampaikan di dalam video ini, karena ini merupakan fundamental ya, merupakan basic yang akan mempengaruhi seberapa mudahnya kalian memahami materi-materi lebih spesifik yang saya akan jelaskan di video-video mendatang. Jadi pastikan kalau ada hal yang penting, ada hal yang baru, dan kira-kira sedikit rumit untuk diingat, pastikan kalian catat. Atau misalkan sepanjang penjelasan ini ada yang kurang jelas, kalian silahkan menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab ya. Karena sekali lagi, apa yang saya informasikan di video pertama ini, video perdana tentang TOEFL ini sangat penting sebagai dasar untuk kita masuk di penjelasan-penjelasan yang lebih spesifik, yang lebih detail tentang TOEFL itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan melihat, atau saya akan memaparkan deskripsi atau bayangan pelaksanaan tes TOEFL itu seperti apa. Dan fokus saya di sini adalah TOEFL yang bentuk ITP ya. Insya Allah tentang IBT akan kita bahas di video mendatang, dan di video ini dan mungkin beberapa video berikutnya kita akan fokus ke ITP dulu. Sengaja ini kami pilih karena menurut kami persentase orang yang mengambil tes TOEFL dalam bentuk ITP itu masih sangat dominan, apalagi di negara kita. Jadi kita akan fokus ke pembahasan tentang soal ITP dulu ya. Nah, pada saat kalian ikut tesnya itu cukup ketat ya pengawasannya. Jadi kalian tidak akan santai atau kalian tidak akan bebas untuk membawa benda apapun yang kalian inginkan karena semuanya sudah diatur. 2 benda yang bisa kalian bawa adalah pencil and erasers, pensil dan penghapus. Meskipun sebenarnya ada beberapa penyelenggara tes yang akan menyediakan ini. Tapi tidak apa-apa, kalian membawa 2 benda ini dari rumah. Apalagi kalau misalkan nih kalian punya pensil andalan, I think it's suggested. Terkadang kan misalkan kalau aku sih ya, pengalaman pribadi aku ya, bahkan pensil itu pun kalau misalkan saya ganti pensil itu terkadang mempengaruhi nilai yang saya dapatkan, meskipun sebenarnya ini tidak baik, tapi why not kalau kita misalkan mau prepare sebaik mungkin. Lagi pula kan kalau kita bawa pensil dan penghapus itu kan tidak terlalu berat ya. Atau mungkin jangan sampai penyelenggara tes itu menyediakan penghapus yang
mungkin kurang bersih, mungkin kualitasnya tidak sebaik yang kita punya di rumah. Jadi apa salahnya kalau kita membawa punya kita sendiri. Pensil juga sekali lagi, karena biasanya kan kita itu lebih nyaman kalau menggunakan pensil yang betul-betul ujungnya runcing ya. Nah, kalau kita cuma mengandalkan pensil yang disediakan oleh tes center atau penyelenggara tes, terkadang yang disediakan cuma satu buah dan bisa saja baru 10 nomor yang kita kerjakan, nah pensilnya sudah tumpul dan meskipun biasanya mereka akan tidak membatasi, misalkan nih, uh, terkadang di awal pengawas itu akan menginformasikan kepada test taker untuk mengangkat tangan jika ada yang membutuhkan pensil tambahan. Tapi kan I think it takes time. Jadi hal yang paling baik, yang paling bagus menurut saya, kenapa tidak kalau kita lebih well prepare, kita membawa alat-alat yang sebaik mungkin yang kita punya. Ibarat penyanyi mungkin ya, yang kalau mau manggung, meskipun mereka tahu bahwa studio itu punya atau panggung itu punya mic, tapi terkadang mereka membawa mic mereka sendiri karena mereka lebih nyaman dengan mic itu. Mereka yakin bahwa mereka bisa menghasilkan performance yang jauh lebih bagus ketika menggunakan alat sendiri seperti itu. Oke, okay, next. Nah, identification document ID. Ini sangat penting dan ini adalah merupakan tiket sebelum masuk ke ruangan ya. Jadi kalian bisa membawa KTP, kalau nggak ada KTP, kartu-kartu yang lain seperti SIM itu diterima ya. Oke, jadi hanya ada 3 benda yang diizinkan untuk masuk ke dalam ruangan tes, yaitu pensil penghapus dan kartu identitas. Oke, kartu identitas pastikan uh, kalau bukan SIM, pastikan kalian bawa KTP. Dan hati-hati kartu identitas, misalkan mungkin seperti kartu debit, itu tidak masuk ke identitas card ya, identification document ya. Jadi pastikan kalian kalau tidak membawa uh, kalau tidak membawa KTP, kalian membawa SIM. Mungkin sih ada beberapa dokumen lain yang diterima seperti paspor, but I'm not that sure. Jadi kalian nanti bisa cek apakah bisa, tapi kalau selama kalian masih punya KTP atau SIM, mending kalian bawa dua benda itu saja. Oke, jadi kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan melihat Test Center Procedures and Regulations. Jadi ini tentang prosedur-prosedur dan regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes. Ada beberapa saran yang kami sajikan di sini dan ini sebenarnya kami ambil dari handbook TOEFL yang dikeluarkan oleh ITS. Yang pertama adalah dress so that you can adapt to any room temperature. Katanya silahkan berpakaian sedemikian rupa sehingga nanti dapat beradaptasi dengan suhu yang ada di ruangan. Jadi kalian harus antisipasi. Bisa jadi ruangannya itu terlalu dingin, bisa jadi terlalu panas, bisa jadi sedang. Dan karena di dalam ruangan itu ada banyak orang, so it's impossible to request to the bagian pengawas untuk adjust atau mengatur suhu itu persis dengan yang kalian butuhkan kan nggak bisa seperti itu soalnya ada puluhan orang bahkan sampai kadang ada sampai ratusan orang jadi tidak mungkin suhu ruangan itu diminta untuk disesuaikan berdasarkan permintaan satu orang no that's impossible I think jadi kalian silahkan menyiapkan pakaian sehingga kalian bisa siap dengan segala bentuk temperature, segala bentuk suhu yang ada di dalam ruangan. Bisa jadi pakaian dasar kalian itu yang tidak terlalu tebal, jadi kalau misalkan atau cukup tipis ya bahkan, jadi kalau misalkan ruangannya agak panas, nah kalian akan tetap santai, nggak akan merasa terlalu gerah. Tapi tetap bawa misalkan shawl atau sweater jadi kalau ternyata ruangannya itu agak dingin, nah kalian tinggal pakai sweater tersebut atau shawl itu. Dan I'm sure that it's going to be very helpful. Oke, jadi ini tentang ruangan. Jadi ini sangat detail ya, bahkan tentang pakaian pun
itu harus kita persiapkan because we aims the best score, dan ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga kita bisa mendapatkan skor yang kita target. Bukan hanya kemampuan bahasa Inggris kita ya, ada banyak faktor-faktor X, Y, Z, dan seterusnya. Okay, next. Friends or relatives who accompany you to the test center will not be permitted to wait in the test center or be in contact with you while you are taking the test. Jadi teman atau siapapun yang menemani kalian datang ke test center itu tidak akan pernah diizinkan untuk ikut masuk ke ruangan, dan juga tidak akan pernah diizinkan untuk berkontak dengan kalian selama tes berlangsung. Dan yang diizinkan masuk ke ruangan hanya ICS Authorized Observer atau pengawas ruangan yang sudah diberikan otorisasi dari ICS. Jadi seperti itu. So never expect, misalkan nih kalian minta tolong ke teman kalian, ini pensilku minta tolong ini ya, kalau nanti aku misalkan sementara tes di dalam tiba-tiba pensilku tumpul, aku minta diruncingin ya, kamu standby ya di depan pintu. No, it's impossible to do, karena kalian tidak akan pernah diizinkan untuk berkomunikasi dengan orang lain selama tes, kecuali observer yang telah diotorisasi oleh ITS. Okay, next. Other than ID, personal items are not allowed in the testing room like cell phones, PDS, smartphones, smartwatches, and any other electronic devices. Jadi, sekali lagi yang diizinkan untuk masuk ruangan hanya ID, identification card, dan pensil dan penghapus tadi ya. Benda-benda lain seperti HP, dan sekarang mungkin karena semakin berkembangnya teknologi ya, kalau dulu benda semacam jam tangan itu masih diizinkan, termasuk pada saat saya ngambil IELTS, jam tangan itu masih diizinkan, tapi mungkin karena sekarang semakin banyak jam tangan yang dilengkapi dengan cell phones, nah itu juga sudah dilarang guys. Tapi nggak apa-apa ya, kalau misalkan kalian tujuannya mau membawa jam tangan, tujuannya biar kalian bisa mantau waktu, sebenarnya you don't really need it, karena sudah pasti di ruangan kalian itu akan disediakan timer. Jadi kalian tidak usah membawa jam tangan kalian sendiri. Kayak gitu. Next. Test centers assume no responsibility for test takers' personal belongings. Jadi test center itu tidak akan bertanggung jawab dengan benda-benda milik kalian. Jadi misalkan nih, kalian mau bawa tas, dalam tas itu ada benda berharga, HP, kamera, atau yang lain, misalkan atau dompet, uang, dan sebagainya. Nah, tadi kan tas itu sudah pasti dilarang masuk ke ruangan ya, berarti kalian akan diminta untuk menyimpannya di luar ruangan. Nah, kalau misalkan terjadi kehilangan, the test center have no responsibility for those. Jadi, sebaiknya kalian pada saat hari tes, nggak usah bawa barang bermacam-macam. Cukup bawa barang yang betul-betul kalian butuhkan. Ya, mungkin seperti barang bawa cash secukupnya, mungkin kayak perhiasan mahal atau pernak-pernik yang mahal yang valuable, kalian simpan aja dulu di rumah. Karena sekali lagi, benda-benda tersebut kalian tidak akan mungkin diizinkan untuk bawa ikut ke ruangan, sedangkan pun kalian sudah titip di luar, bahkan mungkin kalian diberikan kunci locker oleh pihak test centers, but they have no responsibility. Everything can happen, kayak gitu. Okay, next. No test taker will be admitted after the materials have been distributed. Jadi, pada saat tes material sudah dibagikan, tiba-tiba ada kok yang ketuk-ketuk pintu. Nah, ini tidak akan diizinkan untuk masuk. Jadi, pastikan kalian datang banyak menit sebelum tes dimulai. Karena sangat sayang, kalian sudah, ya in terms of cost, I think ya, lumayan ya. Kalian sudah
pasti kalian sudah reservasi soalnya, hanya karena persoalan beberapa menit kalian telat, tiba-tiba tuh semuanya gagal, kalian tidak bisa masuk karena dianggap terlambat. Dan juga sebenarnya sih it's highly recommended ya, kita datang sangat awal, karena ingat ini adalah tes, dibutuhkan tenaga yang bagus, konsentrasi yang bagus. Kadang kalau kita buru-buru kan atur nafas saja sulit, apalagi mau konsentrasi. Dibanding kalau misalkan kita sudah hadir atau berada di tempat di lokasi tes sejam sebelum, entah kita masih punya waktu untuk minum-minum misalkan, dan juga kita sudah tahu toiletnya di sebelah mana. Nah, ini hal yang sangat penting loh. Jadi bagi saya ya ini termasuk penting juga kalian pengenalan lokasi, karena tidak diminta-minta pada saat sementara tes tiba-tiba kalian butuh toilet, sangat kebelet ceritanya, tidak bisa menunggu lagi, apalagi tes itu ada sekitar 3 jaman ya, hampir 3 jam lah, nggak sampai 3 jam sih, tapi hampir 3 jam. Tiba-tiba kalian sementara tes butuh toilet, nah kalau baru nyari toiletnya di mana, it's gonna be takes time. Jadi mending kalian datang jauh lebih cepat. Seperti itu. Okay, next. Paper of any kind is not permitted in the testing room. Nah, jangankan orang elektronik, kertas pun kalian dilarang untuk bawa masuk ke ruangan. Jadi betul-betul ruangannya itu steril, no paper. Meskipun kalian bilang, no, ini paperku kosong kok, ini bolak-balik kosong kok. No, nggak akan diizin guys. Okay, next. There's no schedule break during the test. You must have the supervisor's permission to leave the testing room. Any lost time cannot be made up. Jadi tidak seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa tes ITP itu ada 3 komponen yang dinilai, listening, structure, dan reading. Nah, dan di antara ketiga ketiga komponen itu tidak akan ada jeda, jadi akan dilaksanakan sambung menyambung seperti itu. Pokoknya langsung pas waktunya listening selesai, langsung time waktu timer untuk reading langsung nyala. Dan kalau kalian misalkan betul-betul butuh untuk meninggalkan ruangan, entah mau ke toilet atau kayak gimana, kalian harus minta izin, tinggal angkat tangan ya, nggak usah ngeluarin suara karena sudah pasti itu akan mengganggu peserta yang lain. Any lost time cannot be made up. Nah, kalau misalkan kalian keluar ruangan 10 menit atau 5 menit, nah tidak akan ada tambahan waktu buat kalian. Jadi sebaiknya sih kalau misalkan hal-hal yang berhubungan dengan toilet mungkin, nah itu harusnya diselesaikan di menit-menit sebelum tes dimulai, sebelum kita masuk ruangan ya. Karena sayang sekali kalau skor kita berkurang hanya karena waktu, bukan karena kemampuan bahasa Inggris kita yang rendah. Itu sangat disayangkan. Next, at the conclusion of the test, you'll be required to return your test book and answer sheet to the supervisor. Nah, pada saat tes selesai, kalian akan diminta untuk mengembalikan lembaran soal dan lembar jawaban kalian ke pengawas. Jadi bukan hanya lembar jawaban ya, tapi juga buklet soal. Taking a test book or answer sheet from the testing room. Sorry, kayaknya nih taking a test book or answer sheet from the test room. Sorry. Dismissal from a test center. Nah, ini adalah hal-hal yang dilarang keras dalam penyelenggaraan tes ini. Jadi yang pertama adalah taking a test book or answer sheet from the testing room. Jadi kalian sangat dilarang keras untuk mengambil lembaran soal atau lembaran jawaban dari ruangan tes. Tidak boleh membawa keluar. Itu sangat dilarang. Bisa jadi kalau kalian nekat melakukan ini, bisa jadi kalian langsung didiskualifikasi. Tes yang kalian kerjakan itu dianggap tidak sah. Bisa jadi. Jadi ya nggak usah ngambil take risk ya. Lagian ngapain juga ya mau ngambil keluar. Oke deh, next.
attempting to take the test for someone else or have someone else take the test for you. Nah, ini nih yang paling sering. To be honest, ini pernah terjadi ya, dan bahkan sering sekali terjadi di negara kita yang tercinta, bukan hanya pada tes TOEFL, tapi pada tes-tes yang lain juga. Nah, ini saya calo. Ini hal yang sangat dilarang, dan juga sebenarnya sih ngapain kalian mau melakukan hal yang seperti ini. Anggap misalkan kalian, anggap kalian lagi ngejar tes TOEFL untuk pendaftaran kampus. Nah, ternyata tes tersebut kalian pakai calon nih misalkan, terus kalian dapat nilai yang tinggi, terus kalian lulus ke kampusnya, otomatis kalian lulus berarti dosen di sana akan anggap kalian di sertifikat tersebut skornya 500 nih TOEFL-nya. Padahal bukan kalian yang kerjakan ya. Kalian dapat 500 di sertifikat TOEFL tersebut, terus kalian lulus di kampus yang kalian daftari. Mau tidak mau, dosen kalian akan nganggap kalau kalian itu kemampuan bahasa Inggrisnya di TOEFL 500. Nah, jadi dosennya akan memberikan tugas, entah mereview artikel dalam bahasa Inggris kah, atau membuat tugas mungkin dalam bahasa Inggris. Dan trust me, kalau itu bukan tes TOEFL kalian akan kesulitan deh untuk mengikuti perkuliahan nanti. Termasuk juga kalau misalkan kalian daftar pekerjaan yang mempersyaratkan TOEFL 500, terus kalian menggunakan calo, kalian ceritanya berhasil nih mendapatkan skor tersebut, dan kalian berhasil lulus di institusi yang kalian daftari tersebut. Pas masuk kerja, kalian diberikan tugas setumpuk yang semuanya dalam berbahasa Inggris, entah berkorespondensi dalam email dan menggunakan bahasa Inggris. Trust me, itu akan sangat merugikan kalian, karena kalian akan kesulitan, because actually the 500, that's not you, it doesn't represent you, itu bukan kemampuan bahasa Inggris kalian. Jadi mending ya do it by yourself, kayak gitu. Toh skor 500 itu bukan something impossible kok, selama kita berusaha, tekun mencari latihan, mencari informasi. Apalagi sekarang kan sudah semakin banyak informasi beredar ya yang tersedia secara gratis. Okay, so no percaloan. Next, giving or receiving assistance during the test. Nah, tidak boleh memberikan bantuan dan menerima bantuan selama tes, termasuk minjam rautan atau sharpener milik orang yang di samping kalian. No, it will bother your friends. Akan sangat mengganggu, dan kasihan juga ya orang yang kita pinjami. Soalnya dalam tes itu lumayan loh, 2 detik itu sangat berharga. Oke. Failing to follow instructions given by the test supervisor. Nah, ada banyak instruksi seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi sebelumnya. Nah, pastikan kalian mengikuti semua instruksinya. Kalian dilarang keluar ruangan, jangan keluar ruangan. Kalian dilarang untuk bawa benda-benda yang dilarang, misalkan HP. Please kalian ikuti itu semua. Otherwise, you can be pasti di kick out dari ruangan. Okay, next. Reading or working on one section of the test during the time allowed for another, or continuing to work after time is called. Nah, ini yang paling sering nih. Jadi kalau misalkan waktu mengerjakan structure sudah selesai, dan kalian masih penasaran dengan beberapa nomor yang tersisa yang belum kalian jawab. Harusnya waktunya itu sudah untuk reading, tapi kalian masih mengerjakan structure, nah itu dilarang keras. Jadi kalau waktunya pengerjaan structure, kalian mengerjakan soal structure. Kalau waktu untuk pengerjaan reading, kalian mengerjakan reading. Atau misalkan nih, durasi structure belum sampai 25 menit, tapi kalian sudah selesai, dan kalian sudah sangat penasaran untuk pindah ke bagian reading. No, it's not allowed. Pastikan kalian masih stay di soal structure tersebut. Entah kalian mau kembali ke soal nomor 1 kah, atau nomor yang mana, untuk kembali menengok, mungkin bisa jadi ada yang kurang benar mungkin, atau mungkin di lembar jawaban kalian ada yang kurang rapi. Nah, you should stay on that only. Okay? Jangan pernah pindah ke sesi berikutnya
kalau itu bukan waktunya. Next. Oh, taking dictionaries, tentu saja ya, kamus tidak akan pernah diizinkan. Catatan, buku, atau mungkin kalian merecord atau mengambil foto, menjepret sesuatu di ruangan tes. No, that's not allowed. Apalagi kalau misalkan kalian merecord audio yang ada, itu sangat dilarang ya. Kecuali mungkin kalau misalkan setelah tes semuanya sudah dikumpul terus kalian mau foto bersama atau selfie-selfiean dengan teman tes kalian, I think it's okay setelah kalian minta izin dengan supervisor tentunya, yang dalam hal ini pemilik gedung kayak gitu. Oke. Creating a disturbance or behaving inappropriately. Nah, ini paling sering nih. Yang misalkan mungkin teriak karena kesulitannya. Wow, it's difficult. No, never do that. Kalian jangan pernah lakukan itu. Intinya, kalian harus menjaga ketertiban dalam ruangan. Jangan sampai peserta lain terganggu. Hal yang paling sulit sih misalkan kalau kita lagi flu ya, lagi batuk-batuk nih misalnya. Sedikit-sedikit batuk. Although itu hal yang sangat sulit dihindari ya, karena kan maksudnya itu kondisi kesehatan yang minta siapa gitu kan, nggak ada yang minta, itu hal-hal yang nggak pernah kita sangka kan. Makanya kalian harus ya jaga kesehatan guys, jaga kesehatan, keep your health before the test, karena tidak hanya mengganggu kalian tapi juga akan mengganggu peserta tes yang lainnya. Dan kadang juga saya ada pengalaman salah seorang teman, dia kemampuan listeningnya bagus, kemampuan readingnya bagus, tapi tiba-tiba di sertifikatnya itu saya lihat skornya cukup rendah. Ternyata menurut dia yang menyebabkannya adalah pada saat mengambil tes, dia kurang konsentrasi karena ada salah satu peserta tes yang menggunakan ballpoint ballpoint atau pensil ya, intinya yang bisa dipencet-pencet itu loh. Terus dia tidak berhenti untuk memainkan pensil tersebut. Mungkin kayak gini ya. Sorry, di sini saya nggak ada pensil yang pencet-pencet itu. Jadi salah satu peserta tes yang pas juga berada di samping dia nggak berhenti untuk mencet pensil tersebut. Jadi bunyinya mungkin kayak gini ya. Dan itu berulang terjadi sepanjang dia mengerjakan tes, and that was totally disturbing, dan sangat kasihan dengan orang yang terganggu tersebut, karena mungkin orang yang kita ganggu itu sudah belajar keras berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tapi skornya rusak karena ulah kita. Itu sangat disayangkan, kita menzalimi satu orang loh. Jadi sekali lagi, jangan melakukan sesuatu yang berpotensi mengganggu konsentrasi orang lain. Sekalipun hal itu mungkin menurut kalian tidak mengganggu, tapi bisa jadi hal tersebut mengganggu. Jadi pastikan kalian tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan suara seperti itu. Copying test questions or answers, mengcopy pertanyaan dan jawaban. Bisa jadi ini maksudnya kalian mengcopy menggunakan HP kalian, atau kalian mengcopy punya peserta yang lain ya. Ini dilarang. Cheating in any other way. Nah, sangat dilarang untuk nyontek. Sangat dilarang. Dan sebenarnya nyontek dan joki itu hampir mirip loh, dan konsekuensinya sama. Selain konsekuensi yang bersifat yang bersifat bisa jadi kita didiskualifikasi, bahkan mungkin bisa jadi ini dibawa ke ranah pidana, dan juga sebenarnya pun tidak ketahuan, ini akan sangat merugikan kita, utamanya pada saat kita sudah berada di tempat yang kita daftari tersebut, entah di dunia pekerjaan atau di kampus. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hal-hal yang dilarang selama tes berlangsung, kemudian prosedur-prosedurnya, aturan-aturan yang ada di tes center,
terus benda-benda yang diizinkan untuk masuk ke tes center, beberapa informasi umum. Nah, di video berikutnya, saya sudah akan mulai masuk ke general strategis untuk pengerjaan listening, pengerjaan structure seperti apa, dan pengerjaan reading seperti apa. Saya harap kalian subscribe channel ini agar nanti pas video berikutnya sudah saya upload, kalian tidak ketinggalan. Kalian bisa catch materinya secepat mungkin. Jadi agar kesuksesan kalian juga akan lebih cepat tercapai. Seperti itu ya. So I think that's all for this video. Thank you very much for watching till the end. Share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang merasakan manfaat dari video ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.